Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Siapa yang terbesar di antara para murid? Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea, dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang. Sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya, dan pelayan dari semuanya." Maka Yesus mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Kemudian ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku." Pertama, Yesus memberitahukan murid-muridnya tentang sengsara yang akan dialaminya. Tetapi murid-murid tidak memahami arti dari perkataan Yesus itu. Kadang-kadang kita juga tidak memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Namun kita harus percaya bahwa Tuhan memiliki rencana terbaik untuk hidup kita. Kedua, perdebatan murid-murid tentang siapa yang lebih besar menunjukkan nafsu duniawi mereka. Kita pun mungkin juga terjebak dalam keinginan untuk menjadi terkenal atau dihormati oleh orang lain. Namun, sebagai orang percaya, kita diajak untuk menjadi hamba dan melayani orang lain seperti yang dilakukan Yesus.
ketiga, Yesus menunjukkan pentingnya melayani orang lain, terutama anak-anak. Anak-anak dianggap tidak penting pada waktu itu. Tetapi Yesus mengatakan bahwa mereka harus dihormati dan dilayani. Artinya kita harus memperhatikan kebutuhan orang lain, terutama mereka yang kurang terlihat atau terpinggirkan di masyarakat. Dari anak kecil kita juga belajar untuk melakukan sesuatu dengan tulus dan sukacita, tanpa ada maksud-maksud terselubung. Akhirnya, kita harus belajar untuk merendahkan diri seperti Yesus yang menjadi teladan bagi kita semua. Jangan memandang rendah orang lain, apalagi orang yang lebih lemah atau lebih kecil dari kita. Sebaliknya, belajarlah untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan memandang mereka sebagai saudara atau saudari kita di dalam Kristus. Amin.